Itu sudah terjawab dari Raffi. Gigi? Bukan. Ketika Itu balik ke itu rumah. penyakit bapak-bapak. Ya. Kok ngegas sih? Nggak usah ngegas kali. Tapi Rafathar itu menurut Dalam menjalani rumah tangga pasti banyak hal manis dan pahit yang sudah dilewati bersama. Kalau boleh tahu momen pahit apa yang berkesan? Kok momen pahit berkesan sih? Momen pahit apa yang paling kalian ingat menurut kalian selama kalian bersama? Aduh, mohon maaf nih. Bukan maksudnya. banyak ya pahit gue. Ya banyak lah, pasti semua rumah tangga tuh pasti ada pahit dan manisnya sendiri-sendiri sesuai dengan ya beda-beda lah, orang dikasih kecobaannya tuh rumah Berarti tangga. sorry, gue nggak mau tahu momen pahitnya apa. Ini berarti yang bikin soal, mohon maaf karena kan belum merit kan, Iya, jadi iya, belum iya. tahu. Enggak, Gitu. tapi gue bisa menjawab itu. Ya udah, Oke, coba, silakan. ya udah. Ini pertanyaan cukup bagus, tapi kita tidak perlu untuk mendetailkan. Iya. Oke. Momen pahit apa? Iya. Sebenarnya momen pahit itu menurut gue momen pahit yang tidak pernah terlupakan itu saat gue ataupun pasangan kita atau kita melakukan kesalahan yang dia bisa bukan diterima tapi dia bisa memaafkan. Itu menurut gue momen itu kan kesalahannya bukan kesalahan yang kecil ya, maksudnya Iya. kesalahan yang mungkin dalam rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang wajar. Tapi kan dalam rumah tangga ini universal. Nggak bisa juga kesalahan itu dibilang salah, nggak bisa kesalahan itu dibilang benar. Tapi saat kita tahu itu salah dan tahu itu menyakitkan, tahu itu, tapi istri kita dan dia memaafkan itu bukan karena apa, tapi memaafkan di saat itu, momen itu yang kita tahu, gila ternyata selain ibu kita dia yang bisa kalau ibu lu salah sampai lu bunuh orang aja sama ibu lu kan pasti lu dibelain, belum tentu sama istri lu. Ya. Ada seorang istri yang memang lu misalnya suami lu salah, kalau istri lu nggak terima bisa juga lu dijorogin. Ya. Nah, tapi ada saat momen, yaitu dia namanya saat momen di mana kita, ya semua kan manusia nggak ada yang sempurna, kita melakukan satu yang disebut salah atau enggak, tetapi kita tahu itu menyakitkan dan istri kita memaafkan, dia memaafkan itu bukan karena apa, tapi dia memaafkan yang kita juga punya hati saat kita tahu acir berarti dia tuh memang cinta banget sama kita gitu. Itu ngerti. Jadi kadang masalah itu perlu, sakit hati itu perlu, marah itu perlu, benci itu perlu, semua itu sangat diperlukan. Jadi kadang kita nggak bisa rumah tangga baik-baik aja, justru dalam ketidakbaikan itu kita bisa tahu apakah dia baik buat kita atau tidak. Berarti pertanyaannya dirubah deh. Bagaimana kalian melewati momen pahit yang kalian ingat? Nggak bisa disebutkan caranya bagaimana, tapi kalau kayak ditanya bagaimana itu ya udah saat kita bisa keluar semuanya, keluarin aja semuanya. Ibarat itu seanjing-anjing kita ini kita keluarin aja, saat itu udah tanggung kepalang tanggung, udah keluarin aja gitu ibaratnya. Kalau orang berpikir wah cerai nih gitu, tapi kalau memang ternyata cinta itu kan sama deh sama ibu kita deh misalnya nih. Kartini. Anak bukan lu misalnya iya kayak tadi deh, anak lakuin besar-besar. Yeah. Itu kan apalagi kalau Tuhan ya, kalau memang udah berjodoh ya jodoh gitu. Jadi saat kita memang salah ataupun lakuin hal yang apa, ya udah saatnya memang udah keluarin aja semuanya gitu. Di saat itu kita bisa tahu kok, makanya kadang kita harus berterima kasih sama sebuah masalah karena masalah itu bisa mendewasakan kita. Enak kayak nih om, enak kayak. Udah bukan enak, itu mah bener. Jadi ayolah, punya masalah yang banyak lah. Ayo. Aduh, dari gigi deh. Kalau aku gimana cara melewatinya? Yeah. Emang udah nggak, kalau buat aku tuh aku selalu dari awal nikah tuh selalu punya prinsip, kalau aku punya masalah sama dia, aku nggak mungkin cerita sama teman-temanku, keluargaku, ibuku, adikku atau siapapun. Aku cuma cerita sama keluarganya, ibunya, adik-adiknya. Itu satu. Yang kedua ya ceritanya sama Allah. Itu bener, bukan klise ya. Tapi dia bener kok. Di saat apapun seburuk-buruknya gitu rasanya, kita tuh lagi wah gitu ya kayak apa, tapi memang satu-satunya ya cerita sama orang tua, ya cerita sama keluarga atau siapapun itu hanya cuma bisa ngelegain, tapi ya mintanya tetap di atas gitu, nggak bisa. Kalau gue udah pernah di fase gue
ya udah lu mau sama gue mau enggak kalau enggak lu pergi tinggalin gue nggak sampai kayak begitu Pak. Maksudnya apapun gue di sini bukannya mengajarkan laki-laki begitu, tapi dalam persoalan rumah tangga apapun kodratnya laki-laki itu pemimpin, maksudnya ada kalanya juga gue nggak seperti itu, tapi gue tuh sampai pernah di fase seperti itu. Ya udah lu tinggalin gue aja kalau nggak gini, cuman ya tapi kan kita juga sebagai laki-laki nanti akan tahu gitu kitanya tuh ternyata kita yang salah atau kita yang keliru ataupun dari situ ya udah kita, tapi gue tuh yang akan ngedrive gitu loh. Dan hebatnya dia selagi semua ada masalah sebesar apapun dia nggak pernah keluar dari rumah. Mungkin ke wanita-wanita lain mungkin keluar. Langsung lihat ke sebelah situ. Oh dia nggak pernah, padahal dia mau apa, dia nggak pernah keluar. Oh, dia sama. Sama top itu ciri perempuan yang luar biasa kalau Iya. menurut gue. Setelah gue sekarang 5 tahun menikah, meskipun gue masih 5 tahun menikah baru, tapi kita tahu perempuan itu saat dia memang tahu dia tidak meninggalkan rumah, itu berarti perempuan yang luar biasa. Karena gue juga waktu itu pernah, kita ya anggaplah adu argumen gitu, gue sampai dia mau pergi lah dari rumah, gue bilang jangan pernah keluar dari pintu ya, awas aja kamu keluar dari pintu. Dan dia alhamdulillah tidak melakukan itu karena dia keluar dari jendela. Sialan, gue udah serius. Ini beneran makanya Enggak. Ya beneran. Tapi dia pernah lah. Terus pergi gitu kan. Nah makanya bedanya gue sama Ayu kadang-kadang jadi gitu, kalau gue marah ya udah gue tempat tidur gitu loh. Kalau diem-dieman udah diem-dieman gitu, tempat tidur gitu. Mungkin dia nggak nyaman dengan itu. Dia lebih, kalau ibaratnya fasenya tuh berubah-ubah lah, dari yang pernah keluar dari rumah akhirnya minta dijemput, dia bilang ngapain jemput, lu pergi sendiri, lu balik sendiri dong gitu kan. Sampai akhirnya dari keluar rumah maksud pergi kemana gitu, akhirnya besoknya misalkan berubah lagi di depan apa namanya, teras. Pelan-pelan tuh. Fase itu terus pelan-pelan lama-lama mau berubah. ngomong udah diem aja. Ya, ngomong-ngomong gue bilang tempat tidur gitu. Maksud gue ya balik lagi, semua orang punya masa-masa pahit, tapi gue salut dengan orang-orang yang bisa melewati itu semua dan tetap berpegangan bahwa ya di atas apapun itu ada Tuhan yang punya rencana. Mau bagaimanapun kalian jahatnya sama pasangan kalian, mau bagaimanapun baiknya sama pasangan kalian, ketika Tuhan bilang stop, semua akan berhenti kok. Ketika Tuhan bilang lanjut, mau seberapa berusaha kalian untuk melepaskan diri pun nggak bisa. Kalian malah akan semakin kuat. Menurut gue. Benar-benar setuju. Gue. Oh tadi kesini, oh ya kesana. Seberapa jauh Anda mengenal anak Anda? Kira-kira apa keinginan anak Anda yang diharapkan diri Anda sebagai orang tua? Waktu, perhatian, atau apa? Gue nggak terlalu mengenal anak gue seperti ibunya. Gue kan nanya gue. Oh iya. Udah mulai nggak konsen. Mau meeting bener. Kira-kira apa keinginan anak Anda yang diharapkan dari Anda sebagai orang tua? Iya dia yang jawab sih. Jadi anak-anak kalau menurut kita sih, anak-anak kita memang masih membutuhkan waktu sebenarnya. Anak gue yang cowok membutuhkan teman main. Terutama karena anak gue yang cewek teman mainnya banyak, luar biasa, nyokapnya, kadang-kadang ada omanya, mbaknya, ada cewek 2 orang ibaratnya gitu. Nah sementara kalau dia nggak mungkin dong dia mainnya sama satpam. maksud gue bukan apa-apa ya, satpam tugasnya kan ngejaga rumah gitu. Masa harus diajak ngobrol segala macam kan juga nggak mungkin, kasihan gitu. Nah sementara dia tuh sebenarnya lebih butuh yang cowok nih, butuh sosok ayahnya, karena itu tadi butuh teman main dan segala macamnya. Kadang-kadang ada sepupunya datang itu jadi masalah, jadi ribut karena sepupunya cewek. Terus yang ada akhirnya ribut ganti-gantian dan segala macem. Dua-duanya sih ahli drama gitu, tapi yang cowok sih terutama ya. Kalau yang cewek sih kayaknya udah slow gitu. Udah mau jadi ABG ya? Iya, easy going, udah kelas 3 ya, 3 SD gitu. Kalau yang adanya kan emang bener-bener butuh perhatian, bahkan kadang-kadang nih kru gue gitu diajakin main, terus yang lagi jagain toko misalkan, Om Ajang lagi di mana, lagi ngapain, lagi jaga toko, sini temen ini main boleh gak gitu, sampai titik itu sih gitu. Jadi kalau bahkan kalau lagi libur pengennya ikut nonton susu. Waktu itu pernah ketemu ya nonton. Iya, cuma kalau gue kan membatasi di kalau gue awal-awal oke lah gitu, tapi makin kesini kayaknya nggak baik buat perkembangan psikis anak gua, karena secara language dan segala macamnya kan kita biasa kayak gimana gitu. Terus anak-anak kita merekam dan segala macam, wah bahaya gitu. Nah, kalau dari sisi gua sih gitu ya.
Dari sisi bunda juga sama waktu. Ya balik lagi dua sisi mata uang. Di satu sisi pengennya santai gitu, menikmati hidup, pengennya nggak terlalu ngoyo segala macem. Dan makanya gue nggak kebayang jadi lu sih. Gue aja yang cuma 2 kerjaan aja kayak yang wow, pengennya kayak yang duh ini waktu gue kurang banget nih buat anak-anak gue. Kapan ya hari Jumat gitu. Kalau udah berharap tuh cepet hari Jumat minimal. Kalau sekarang oke, di weekend Sabtu Minggu sebisa mungkin gitu ya. Gue nggak, kecuali stok konten lagi habis misalkan gitu. Tapi kalau enggak, pilih tuh antara Sabtu atau Minggu gitu. Sabtu apalagi anak-anak udah les kan. Iya. Jadi nganterin les pagi. Jadi udah, karena dan semua pola hidup jadinya berubah karena udah biasa nganterin anak sekolah pagi. Jadi bangunnya juga jadi pagi. Terus apapun yang terjadi biasanya dulu wah nongkrong gitu, ngopi dan segala macam sampai tengah malam sampai pagi. Sekarang sorry ya, gue cuma bisa sampai jam 11 karena besok gue harus nganter anakku sekolah. Waktu sih tetap ya paling sulit. Ya, waktu. Ya kadang-kadang lebih berat itu menurut aku sih, kadang-kadang kita waktu ada, tapi kan kita kalau ibu kan sambil ya itu dia sambil nonton drama Korea, sedangkan kan anak tuh pengennya sebenarnya balik lagi ke situ. iya kan, anak-anak tuh sampai kemarin tuh aku baru ngeh gini, Ma tuh sendirian, maksudnya kan mama temenin gitu. Ini orang ada yang kemarin tadi jelas-jelas tadi kemarin dia protes. Orang tadi anaknya baru disunat, gini kasihan pas gue buka. Paling ngapain? Mama cepet gantian dong, itu mau nonton kartun. Ibunya dengan asik nonton Korea. Bukan, dia tuh ngomong sama aku si Rafathar gini. Tapi kan mama tuh nggak suka main game. Dia tuh pengennya ditemenin main game. Dia tuh tahu ibunya tuh nggak, walaupun dia ibunya nemenin, tapi ibunya tuh nggak enjoy. Mama tuh nggak bisa main game, mama tuh nggak suka, mama tuh nggak suka main game, nggak suka mainan anak-anak gitu. Ya ada yang ngomong kita kadang-kadang anak cuma butuh visi kita doang di situ, minimal nemenin. Tapi ada juga yang bilang bahwa ya harus, kita nggak cuma harus diem terus nemenin aja terus nggak ngapa-ngapain juga. Ya kalau bisa sih ya memang beneran bermain sama mereka, beneran ngeluangin waktu sama harus mereka. ada ininya. Interaksinya harus ada. Karena itu penting banget. Karena jangan sampai akhirnya anak kita cerita ke orang lain dan ternyata itu malah jadi masalah karena apa informasi yang dia dapat dari orang lain justru benar, malah merusak mereka. Amit-amit. Coy. Seberapa dalamkah Kalian mengenal pasangan kalian? Coba sebutkan hal apa saja yang pasangan kalian sukai dan tidak sukai. Sifat, habit, dan lain-lain. Lelet banget, sangat teramat. itu tidak baiknya. Itu aja gue. Itu doang. Itu aja udah lelet, sangat, amat, teramat banget. Udah itu gimana tuh? Itu gimana ya? tiga ya. Terus Gue lebih dari 3 ya. Okay. Lelet, sangat. Yang aku tidak suka dari dia. Ya. Semua harus cepat. Balikan kan? Dia detik ini minta mie, harus ada mie-nya yang detik ini. Gimana coba? Lo bukan. Jadi tuh frekuensi lelet dan gak leletnya bisa bayangin kan? Kalau di aku tuh segitu buat dia diburu-buru, buat dia lelet gitu, gimana sih? Kalian tanggal lahirnya sama gak sih? Sama. Tapi kita tuh ekstrim gitu. Contoh deh gini. Nggak mau ketemu di titik tengah gitu. Gini, gue kan lapar. Gue tahu misalnya ada pembantu rumah tangga, ada dia. Oke. Kan ke istri dong. Iya. Bikinin mie. Iya. Lo mau aja bukan mental itu kan gue mendingan minta pembantunya diganti. Ngerti nggak? Gue udah lapar nih maksudnya. Iya. Dan gue kan live nih 5 hari ini. Yeah. Kan gue udah jelas. Yeah. Pupak. Yeah. Kadang-kadang gue udah mepet-mepetin waktu gitu. Contoh deh undangan, misalnya di hari Minggu ada 4 undangan. Yeah. Pagi biar kesini dulu. Ntar ketemunya janjinya di undangan yang ketiga atau keempat pasti Yeah. ketemu sama dianya. Karena ke satu keduanya pasti lelet. Sedangkan gue tuh udah biasa taktok gitu. Nah, Gigi nggak mau mencoba untuk. Udah, ini udah mendingan kan sayang? Alah. udah mendingan. Tapi ya gitu, jadi dianya ngerasa aku lelet, aku tuh ngerasanya diburu-buru terus gitu loh. Dia terlalu cepat gitu. Tapi aku selalu berusaha, selalu berusaha dalam hati aku ya, dalam kepikiran nih, dalam pikiran mungkin halusinasi ya. Gue udah buru-buru nih, tapi nggak bisa keep up juga sama dia. Jadi gitu. Contoh hal kecil mau mie gitu kan misalnya gue nyuruh Mary 5 menit jadi, sama dia 25 menit baru jadi. Contoh. Enggak, lama emang lama banget. Jadi Ternyata lama karena apa? nggak ngerti. Ya kalau cewek kan, kalau misalnya kayak gitu kan maunya misalnya
Iya kan, kalau disuruh tuh misalnya maunya kan marutnya sendiri, potongnya sendiri. Kan emang jadi lebih lama sebenarnya lebih cepet kalau nyuruh semuanya. Misalnya kita tinggal masak gitu kan. Mungkin perkara kayak gitu. Misalnya dia nyuruh aku misalnya. Jadi manage time memang beda. Manage time. Tolong ini dong aku perlu baju ini gitu. Kalau aku kan maunya ya sekali aja gue nanti pas kapan gitu, pas emang pergi ke mall gitu. Nah kalau dia maunya harus saat itu juga. Jadi gue tuh terlambat kalau ada kendala taping molor ya, terlambat semuanya. Jadi gue kalau misalnya tepat pasti kan udah akan on time semua gitu loh. Jadi gue tuh udah terbiasa gitu semua. Jadi saat buat gue tuh setengah jam itu sangat berarti banget. Apalagi 1 jam. Buat dia 1 jam itu nggak santai banget. Jadi kadang gue suka stres banget. Dulu. Lu berasa kayak film Zootopia yang di resepsionisnya yang Iya. Segitu tuh udah ngerasanya tuh kayaknya udah buru-buru banget gitu. Udah cepet, tapi nggak tahu gitu. Oh berasa kayak gue minum obat tidur yang gue sampai ketinggalan ke Singapura kali ya. Kayak itu aku tuh ngerasanya udah. Kalau cepet. dia udah biasa. Nih ketinggalan pesawat sama keluarganya udah biasa. Sedangkan buat gue tuh ketinggalan pesawat jarang banget. Buat dia tuh ketinggalan pesawat, ntar beli lagi gitu kalau dia. Kalau kita kan aduh udah puyeng. Kan kalau dia kan harus 2 jam sebelumnya. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat dari peraturannya nih ya, datang maksimal 1 jam sebelum boarding. Kalau dia harus 2 jam sebelumnya, kita kan cari yang paling mepet. Tuh dia kan, kalau gua enggak. Misal harus di gate maksimal 10 menit sebelum take off. Kalau dia sejam sebelumnya boarding, misalnya kan boarding jam 10. Padahal kan misalnya boarding jam 10. Sebenarnya kan pesawatnya jam 10.30, ya kan? Sebenarnya kan jam 10.20 tuh nggak apa-apa terakhir ada di boarding. Dia harus dari jam 10 kurang udah ada di situ. Iya karena gue tuh orangnya maksudnya ya gitu deh. Jadi nggak, kalau dia tuh terlalu nyantai gitu. Pokoknya kita berantemnya tuh kalau nggak masalah waktu, masalah kerjaan udah itu dong. Tapi sayang kan? Iya lihat tuh. Pertanyaan terakhir. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jika Anda dikasih kesempatan untuk mengkoreksi dan berharap untuk pasangan memperbaikinya, kira-kira hal apa yang Anda minta untuk pasangan Anda memperbaiki? Jangan lelet. Oh, lu yang jawab ya, maaf ya. Saya emosi. Saya emosi Pak. Itu. Ayo buruan Bun. Apa ya, kalau aku ke dia, kalau orang ngobrol itu tidak boleh sambil main handphone. Itu namanya tidak sopan. Oh iya, tapi enggak aku. Oh. Sama kamu doang. Lagi meeting aja di. Lu mah sama siapa aja, Pi? Mau gue juga begitu. Iya, emang iya. Lu mah hidup lu udah. Tapi memang gue karena pusing gue semua. Nah iya itu udah lu bener-bener parah. Itu gue nggak ngerti kalau udah sama lu tuh. Kadang-kadang berpolitik itu pernah ya? Bener dulu. Bener aja itu. Ya pokoknya aku tuh selalu ngomong ke dia, misalnya nih ya, kita lagi ngobrol terus dia cuman kenapa? Oh iya ya. Terus kayak, hah? Oh iya doang. Oh iya sudah. Oh iya, sudah. Nah aku kalau kayak gitu aku diam terus, misalnya dia nanya, Bunda ini tahu ada kali di sana. Nah itu dia pasti tau, oh ini kayaknya marah nih gitu. Kalau aku nggak suka kayak dia gitu, atau dia misalnya terlalu, nih kan dia libur nih, misalnya Senin sampai Jumat dia syuting, Sabtu Minggu dia libur, Sabtu Minggu dia isi sama syuting YouTube segala macam tuh aku sering marah. Kayak yang apaan sih, mau cari apa sih sebenarnya, apa sih gitu, itu sih, ya kan? Cari nafkah. Cari yang pasti pembayarannya. Cari tambahan. Iya. Tapi aku juga dulu kayak gitu sama dia. Kenapa sih nggak libur gitu? Tapi akhirnya kalau aku ya udah mencoba untuk menikmati, kalau memang bisa bareng-bareng itu udah sangat bisa disyukuri walaupun harus kerja gitu. Nah itu dia makanya kenapa sekarang kalau misalkan gua harus terpaksa syuting, ya ilah handphone siapa sih itu? Si Bambang. Jadi kalaupun gue terpaksa, menurut gue kalaupun terpaksa gue harus syuting atau harus gambar atau apapun itu segala macam di saat weekend, ya kalau bisa ngajak anak-anak gue ajak anak-anak. Kalau misalkan enggak, kondisinya nggak memungkinkan, semaksimal mungkin gue pasti barengan sama Ayu gitu. Tapi mau maaf ya, kalau sekarang udah berubah dong. Iya, berubah. Udah dong, udah nggak main handphone dong. Enggak. Kalau gue bagi dua, Wen. Main PS gue sekarang. Kalau gue bagi dua. Sejujurnya tuh gue bagi dua. Syuting TV adalah pekerjaan gue, YouTube adalah hobi gue. Jadi mindset di kepala gue tuh gue harus ke mereka tuh gitu. Jadi karena susah gue ngajak Gigi, tapi saat dia udah nyaman, merasa
hobi, jadi dia nggak akan merasa kerja gitu loh. Ya sama sebenarnya kan gue juga konten gue kan gambar dan segala macam itu sebenarnya jadi hobi gue bersenang-senang segala macam gitu. Bener. Jadi makanya kenapa gue ngajak istri gue terus pelan-pelan gue racunin dia buat ngaling juga segala macam supaya dia juga nggak ngerasa bete kalau misalkan nemenin gue capek dari pagi sampai sore nggak ngapa-ngapain lihat suaminya ngaling dan segala macam, ya udah mendingan daripada lu ngapain lu ngaling juga gitu. Kalau handphone segala macam sih ya memang gue akuin kadang-kadang gue ya itu hilap kadang-kadang ya bener juga, makanya banyak yang harus gue lakukan, banyak yang harus dipikirkan, ada informasi ini itu segala macam, kadang-kadang kita harus standby, kadang-kadang pikiran gue juga kosong, kadang-kadang juga beberapa kali juga gue ngerasa gue megang handphone ngapain ya. Lupa. Cuma kayak nge-scroll Instagram gitu bergerak terus gue love tanpa gue lihat apa isinya, apa kata-katanya. Kalau gue beda, kalau gue semua tuh gue pegang dari YouTube jam tayangnya ini. Kalau gue tuh detail banget semuanya sampai kalau ngomel juga detail. Semua gue tuh detail banget, semua tuh gue detail banget. Kalau dia tuh yang selewaran tuh, Kalau gue tuh detail kan, gue tuh cek pasti grup Rans Entertainment ada Rans ini, gue tuh pas per setengah jam pasti akan gue cek. Karena gue ngerasa mereka ini tanggung jawabnya, gue punya tanggung jawab. Mereka kan akan report sesuatu hal. Dia tuh bisa 3, 4 jam, 5 jam loh buka WA. Gue tahu kekurangannya. Jadi gue tuh harus, dan sedangkan komunikasi semua tuh jadi memang di gue sih, kadang kepala gue pecah. Jadi itu gue tahu responsible gue harus seperti itu. Jangan kan setengah jam, 15 menit tuh gue pasti akan buka. Gue nunggu siapa yang report ke gue dan butuh jawaban dari gue gitu. Karena kalau lebih dari 15 menit pasti mereka kelabakan semua. Tapi kebayang sih emang Raffi tuh sibuknya luar biasa gitu. Karena kita pernah meeting juga waktu itu sama Raffi ya. Sampai yang kita pamit duluan. Oh iya. Ini gimana ya? karena kita berdua ngerasa bahwa oh my god, maksudnya lu begitu sibuknya. Oh iya. Itu tapi di titik itu sih gue ngeliat bahwa wah gila ya. Apa yang ada di kepala Raffi, apa yang ada di otaknya Raffi, apa yang ada di hatinya Raffi, maksudnya dia bisa membagi pikiran, kalimat dan segala macamnya itu ke sini. Oke, ntar dulu. Gimana? Oke. Nah, gimana? Tapi gue udah biasa dengan hal gitu. Nah, iya maksud gue itu. Dia tuh bisa tidur merem gini, terus dia kebangun, lupa. Oh, gue lupa harusnya gue pikir apa gitu. Iya. Bisa gitu. Kadang-kadang aku tuh sampai di tahap sekarang ngerasain kalau aku stop dia suruh istirahat, dianya bisa gila juga. Dia suruh istirahat. Gue kadang jam 3 subuh kebangun cek. Yang itu gimana? Gue bisa lihat buka handphone dulu tuh. Bisa banget gue. Kalau dia di stop, misalnya dia nggak boleh kerja, ya udah di rumah aja atau suruh istirahat, dia yang stres loh. Nggak bisa, dia sakit nanti. Nggak bisa. Jadi aku ya udahlah gitu. Selama masih kantor di rumah, gini maksudnya masih kelihatan gitu, ya udah. Belum jawab satu lagi tadi. Gue apa ya? Kalau bisa dirubah gitu. Cara menyampaikan sesuatu aja sih. Itu doang. Karena kan dia selalu berdiri di balik argumen bahwa aku begini gitu. Sama sebenarnya aku juga begini, tapi aku bisa jadi begitu karena gitu. Jadi ya kalau gue sih selalu mintanya gitu doang, senyum. Kalau ada masalah disampaikan dengan cara yang manis. Karena kan beda misalkan buang sampah nih, misalkan gue atau gue naruh anduk sembarangan gitu. Dengan anduk itu sembarangan banget sih sama yang sayang anduk kali. Itu kan beda gitu, nangkapnya juga beda. Mungkin buat perempuan ya balik lagi, point of view-nya akan berbeda ketika apaan sih harus kayak gitu, nggak harus kayak gitu juga kali. Perempuan yang harusnya seperti itu, nah yang menurut gua salah persepsinya adalah ketika sebenarnya nggak cuma perempuan, laki-laki juga butuh digituin, laki-laki juga butuh dimanja, terutama laki-laki ya, karena maksud gue kita disapi sama disapi sama ibu kita gitu, disusui sama ibu kita, dimanja sama ibu kita. Itu udah pasti. Kalau perempuan kan kadang ada yang deket, kadang juga tidak sama ayahnya, tapi kan juga kita nggak disusui sama bapak kita gitu. Kalau sama ibu kita nama itu dia, kita biasa dimanja dong sama ibu kita. Jadi laki-laki mau sampai kapanpun butuh dimanja sama perempuan, betul. Sama pasangan kita gitu. Jadi dalam hal apapun sih pengennya bunda lebih bisa nangis ke ayah. Aduh sih. Udahlah. Oke, sekarang sebelum kita menutup konten parenting kali ini deh, pesan kalian buat
pasangan-pasangan yang mau masuk ke jenjang pernikahan atau sekarang sudah Di pernikahan. di pernikahan, yang mungkin punya kasus atau punya cerita yang sama seperti kalian. Coba. Kamu dulu lah. Kalau buat aku di saat kita udah berkomitmen, ya pilihannya cuma iya atau enggak. Jadi karena kalau misalnya kita sama orang tua kita dari lahir aja pasti yang berantem tuh udah pasti ada, nggak cocok udah pasti ada, mau cari cocok nggak akan ada. Jadi permasalahan cuma mau apa enggak. Kalau mau jalan, kalau enggak gitu. Raffi. Pengertian lah menurut gue dalam Iya, sebuah rumah tangga itu adalah pengertian. Pengertian itu memaafkan, dimaafkan, dimengerti, dan mau mengerti. Dan yang paling penting itu dalam sebuah rumah tangga ya udah bisa saling terbuka aja. Ya jelek-jeleknya gue, jelek-jeleknya lu, ya kita terima aja. Karena kalau kita mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hebat, siapa ini, nggak akan ada habis lah. Ataupun istri kita mungkin dia ibaratnya bukan sosok yang sempurna, tapi dia harus bisa menjadi sempurna buat kita. Oh, satu lagi. Kalau yang itu dia prinsip aku dari awal, tapi menurut aku itu sangat amat penting karena di saat kita punya masalah sama suami, kalau kita cerita sama orang tua kita, belum tentu dia bisa maafin. Yang adanya nanti kita udah baikan, Aku belum. itu orang tua nggak akan bisa maafin sampai kapanpun. Kalau namanya anaknya tersakiti itu nggak akan bisa memaafkan. Jadi akan ada lebih bijaksana di saat kita punya masalah sama suami, ya kita keep sendiri atau kita cerita ke keluarganya suami, atau kalau suami nggak suka sama istri, dia jangan cerita juga sama orang tuanya, harus cerita sama ya orang tua kita atau apa gitu. Karena kalau udah kayak gitu sensitif dan cerita ke teman itu menurut aku nggak ada gunanya. That's the point. Semoga bisa bermanfaat obrolan kita kali ini. Terima kasih Insyaallah. Raffi, Ahmad, Nagita, Slavina buat waktunya dan ceritanya. Semoga kita bisa jadi orang tua yang menyenangkan. Sampai jumpa Amin. lagi di Parenten, di mana menjadi orang tua begitu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.